Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kabarnya sehat semua? Ada yang sakit? Tidak ada. Sakit kantongnya ada? Sama berarti kalau sakit kantongnya ya. Oke. Untuk kegiatan kita di pagi hari ini dengan berucap Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun ya. Hari ini ada yang hadir ya? Nihil. Nihil kemana Nihil? Oh, Nihil itu ada semua ya? Oke, kalau ada semua saya mau ngecek dulu ya. Cek tentang kehadiran di hari ini ya. Kelas 7G. Oh, 7E. Gak apa-apa ya. Untuk memancarkan suasana biar kamu gak tegang ya. Kan suasananya biar di kelas, sekarang masuk di lab gitu ya. Oke, absen dulu. Abizar Al-Ghifari, Atmaja Faiz Al-Jarrah, Agustina Ramawati, Alif Nafi Albar, Andini Sintiasari, An-Naumra Zalfa Ramadhani, Arfa Zaki Al-Azam, Aumra Aulia Azhara, Askia Dinia Zahira, Dila Riana, Christian Oktara, Dewa Fatih Al-Zubair, Dharma Nanda Sudika, Fahri Aditya. Baik, di kegiatan kita yang pertama tadi, di awal kita sudah berdoa ya. Berdoa menurut agama masing-masing ya, hanya dilafadzkan ya. Dilafadzkan artinya bagi yang muslim ya, kita tadi ada kebiasaan doa di sekolah kita ya. Dan bagi yang beragama lain ya, ada Kristen sama siapa? Dharma ya. Nah, Dharma ya, itu menggunakan doa keyakinan masing-masing ya. Tapi kesemuanya tidak mengurangi kekhusyuan kita ya. Karena setiap kegiatan harus selalu diawali dengan doa ya. Supaya apa? Ya, supaya dilancarkan semuanya ya. Dilancarkan, kemudian juga dimudahkan gitu ya. Dalam apa? Dalam menuntut ilmu. Oke, kegiatan kita, pembelajaran kita di hari ini ya, kita akan belajar, tapi sedikit mereview tentang dan evaluasi ya hasil ulangan kemarin ya, hasil ulangan mid semester yang alhamdulillah sudah keluar ya, sudah keluar. Namun masih ada beberapa yang sedikit berkurang nilainya ya. Artinya kurangnya nilai itu bukan berarti kalian mungkin malas belajar ya, karena mungkin di hari kemarin kita waktu ulangan informatika itu ada apa? Hari Kamis ya. Nah, hari Kamis mungkin ya karena pelajarannya banyak dan banyak juga yang dipikirkan gitu ya. Jadi nggak bisa fokus. Ya alhamdulillah masih ada beberapa nilai yang memang sudah sesuai dengan standar ketuntasan minimum ya. Baik. Jadi untuk pertemuan kita hari ini ya, oke, silakan bukunya dibagi. Ini bukunya dipakai untuk satu bangku ya, berdua saja. Silakan dibagi ke belakang. Satu buku untuk 2 siswa. Bisa agak berdekatan.
kurang 1. Walaupun kurang 1, tapi nanti tetap dikembalikan ya. Siapa yang kurang? Ya, silakan. Yang kurang. Oke, ya, baik. Untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi di depan kalian sudah ada banyak komputer, ya, sudah ada banyak dari komputer. Nah, kita akan belajar. Nah, tentunya kalau kita mau belajar komputer, kita harus tahu dulu alat-alatnya itu apa saja sih di komputer itu, gitu kan ya. Alatnya apa saja, terus kemudian pirantinya itu apa saja, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu alatnya, ya, kemudian nggak tahu kegunaannya, nanti saat mengoperasionalkan komputer kan bingung, ya nggak? Misalnya di depanmu ada yang namanya mouse, ada keyboard. Bagi yang sudah terbiasa waktu di SD mungkin ya, ada waktu yang di SD pernah belajar komputer. Ada yang punya komputer di rumah, punya laptop. Coba, mana yang punya laptop? Pernah buka laptop? Pernah ya? Enak nggak? Ya, baik. Kita belajar materi kita hari ini itu di bab 4 tentang sistem komputer. Yuk, silakan dibuka bukunya ya. Dibuka bukunya ya. Di sana ada yang namanya tentang sistem komputer. Oke. Baik, halamannya halaman 71 ya. Baik, sudah, dengarkan dulu. Oke, untuk pendalaman materi tadi kan, ini sedikit cerita tentang kegunaan komputer. Ya, sekarang ini komputer itu yang kalian ketahui itu untuk apa saja? Untuk, ya, bekerja. Untuk apa lagi? Belajar. Apa lagi? Untuk apa? Ayo. Untuk bekerja, untuk belajar, terus untuk apa lagi? Hah? Untuk apa lagi? Hah? Nyari duit. Kalau nyari duit berarti untuk kerja berarti kan ya? Ya. Oke. Sekarang kalau kita lihat tentang komputer, misalnya belanja pun sekarang sudah menggunakan komputer. Kok bisa Pak? Iya. Belanja online misalnya. Ya kan, walaupun pakai HP juga tergolong dari komputer bukan? HP itu komputer bukan HP? Iya, karena ada apanya? Ada Central Processing Unitnya, ada CPU-nya. Ada CPU-nya nggak? Ada. Kalau nggak ada CPU-nya ya nggak bisa. Kalau cuma layar-layar tok itu bisa nggak dipakai? Nggak bisa. Gitu ya. Jadi gini. Dulu sekali ya, yang namanya komputer ya, itu ada yang namanya abacus itu juga komputer ya. Kenapa kok komputer itu identik dengan matematika? Ayo, coba ada yang tahu nggak? Kok matematika itu selalu identik dengan matematika? Tentang yang namanya sistem komputer ya. Di sistem komputer halaman 71 ya. Nanti sebelum itu ya, nanti minta ya, ini kelompoknya lama nggak saya buat cukup kelompok. Kelompoknya cukup pakai 2 orang saja. Jadi 2 orang ya. Jadi nanti kelompoknya silahkan, di sana saya sudah menyiapkan beberapa alat, nanti silahkan dicermati. Namun sebelum cermati tentang alat tersebut, nanti bisa dilihat di kelompoknya ya. Kelompoknya maju ke depan, kemudian melihat beberapa struktur komputer, kemudian sama beberapa peralatan komputer. Nah, sekarang alangkah lebih baiknya kita lihat dulu ya tayangan di sini ya.
tentang pembelajaran kita hari ini ya. Kalau belajar komputer semangat enggak? Apalagi nanti kalau sudah mulai praktek ya. Kalau sudah mulai praktek ya, masuk komputer, terus kemudian kamu bisa bisa menggunakan komputer dengan baik gitu kan ya. Kamu akan senang, nyaman nanti di sini ya. Bentar ya. Oke ya. Tadi lupa belum diaktifkan wifi-nya. Bentar, kita aktifkan dulu wifi-nya. Ya, sambil menunggu wifi-nya bisa terkonek di laptop ya. Jadi yang namanya komputer itu, kalau menurutmu itu apa sih? Komputer. Kalau mau belajar komputer, kamu harus tahu dulu pertamanya kan ya. Iya, kegunaannya. Terus komputer tuh kalau nggak ada manusia bisa hidup nggak? Bisa diaktifkan nggak? Nggak bisa ya. Kok wifi-nya lambat? Berapa perangkat komputer ya, kemudian sistem untuk membangun komputer itu sendiri ya, yang tentunya wajib kita ketahui bersama ya. Oke, sebentar. Oke, boleh disaksikan ya tentang perangkat keras. Dan nanti setelah dilihat di dalam video ini ya, nanti kalian juga bisa langsung mengamatinya ya, mengamatinya. This is Aviva InTouch Unlimited. Aviva InTouch connects your team. Oke, silakan diamati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mata pelajaran TIK, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi bersama Mas Putri. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang perangkat keras komputer dan memahami fungsi-fungsinya. Komputer adalah salah satu alat elektronik yang digunakan untuk mengetik, berhitung, menggambar, menonton, bermain games, belajar, dan masih banyak lagi. Komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah salah satu komponen komputer yang sifat alatnya itu bisa dilihat dan diraba secara langsung. Jadi bentuknya itu nyata, bisa dipegang gitu ya teman-teman. Nah, komponen dari perangkat keras komputer itu terdiri dari CPU, input device atau peralatan masukan, storage device atau peralatan penyimpanan, dan output device
silakan dicermati ya. CPU. CPU adalah kependekan dari Central Processing Unit. Nah, CPU ini itu adalah jantungnya komputer. Jadi inti dari komputer ini namanya CPU. Tanpa CPU komputer tidak bisa dijalankan ya. Di dalam CPU ini ada sistem unit yang bekerja sama ya, berkesinambungan untuk memproses atau mengolah data. Lanjut ke input device. Ini sudah ada beberapa hardware yang nantinya ya itu bisa kalian amati dan bisa disebutkan ya gunanya untuk apa ya, fungsinya buat apa gitu ya. Dari hasil amatan kalian tadi, waktu kalian menyaksikan video yang tadi ya, dari video pembelajaran tadi kalian bisa langsung mempraktikkan. Jadi yang dilihat di depan ini nanti ya, silahkan nanti bisa dari kelompok masing-masing ya. Saya mintanya setiap kelompok itu hanya ini dua orang saja, ya itu juga sudah kelompok. Nah nanti silahkan maju ke depan sini dan melihat ya, dilihat sesuai dengan video pembelajaran yang sudah kalian saksikan tadi ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan beberapa peralatan komputer ya, dari hardware ya, dan hardware-nya tersebut ini ada sesuai dengan yang tadi disaksikan di layar ya. Tadi ada namanya hard disk, itu yang mana hard disk ya. Kemudian yang namanya RAM itu yang mana ya. Kemudian nanti bisa kalian lihat ya. Kemudian alat keluaran itu apa saja ya. Alat keluaran tadi dari hasil yang dilihat di video itu apa? Alat yang dipakai untuk mengeluarkan data. Sudah ya? Gini, perhatikan, kalau masih bingung, langsung mengamati dari beberapa perangkat keras yang ada di depan saya ini. Ayo silakan, nggak apa-apa. Iya, sini. Nggak apa-apa sini. Nanti kan maju semua, ya, karena dua orang itu berarti kan dua bagu gitu kan ya. Ayo silakan. Ayo geng, ojo isi. Pengen pintar, pengen bisa. Pengen ngerti dan pengen bisa. Ayo silakan. Ayo dok, maju sini. Sampai bawa bukunya, dicocokkan. Oh ya, ini namanya ini gitu. Nanti kamu buat tabelnya itu sama dengan yang sini, tapi nggak digambar ya, hanya bentuk tabel saja. Ayo, silakan diamati dari komputer tersebut, nama-namanya apa saja. Nanti dicocokkan di buku, ya, kemudian dibuat tabelnya. Ayo Man, sini Man, berdua. Silakan. Man, sini Man. Oke, silakan diamati dan boleh langsung nanya. Nanti semuanya maju ya, semuanya maju. Ya, diamati. Ya, nggak apa-apa, nanya nggak apa-apa nanti. Ini apa namanya apa, ini apa gunanya berapa, misalnya gitu kan. Boleh bertanya kalau nggak tahu ya. Silakan dilihat ya, itu gunanya buat apa, namanya apa gitu ya, termasuk jenis perangkat untuk apa gitu ya. Nanti dibuat tabel ya, buat tabel seperti ini ya. Oh ini namanya ini checklist. Oh ini bukan untuk ini, gitu ya. Kegunaan dari perangkat ini berarti dia apa, dia input, apa proses, apa output, gitu ya. Sudah paham Arman? Sudah tahu ya nama-namanya ya? Iya, sudah tahu ya. Silakan kalau sudah paham, sini sebentar. Nanti kalau tahu buat tabelnya seperti yang ini ya, dibuat tabel seperti ini, terus kemudian nanti dituliskan. Mungkin ada kategorinya, dia termasuk input, proses, output apa, storing. Ini nama ini gitu ya. Dikasih silang, kasih checklist, silang, itu situ ya. Ya, yang betul checklist yang tadi silang. Ayo silakan.
Saulie, sedapatnya aja silakan. Ayo, silakan disebutkan namanya. Siapa namanya? Hah? Oke, Fatan sama? Ya, Fatan sama Fitra. Oke. Baik. Ini temanmu sudah mencoba menjawab tentang hasil pengamatan tadi waktu melihat hardware ya atau perangkat keras komputer ya yang ada di ruangan ini ya. Oke, silakan. Yang pertama. Oke, CPU betul atau CPU ya. Itu termasuk apa? Oke. Input. CPU itu input atau proses? Ya, CPU itu bagian dari proses, pemrosesan ya. Kemudian yang kedua, oke, memory card. Ya, memory card nomor 2 itu memory card. Untuk apa memory card? Bagian apa? Memory card itu bagian storage. Ya, menyimpan data. Kemudian ketiga, oke, printer untuk apa? Oke, output ya. Printer itu untuk apa? Output. Ya, kemudian yang keempat, mikrofon itu jenisnya itu kan mempresentasikan hasil pengamatan tadi ya. Hasil pengamatan ketika melihat tentang namanya perangkat keras komputer yang sudah ada di lab ini ya. Silakan. Yang pertama, ya CU ya. CU kita sepakat untuk apa CU? Iya, CU kita sepakat untuk pemrosesan data. Yang kedua, memory card. Untuk apa memory card? Bagian apa memory card? Iya, penyimpanan data ya, storage juga. Terus printer, apa printer jenisnya? Output. Iya, betul. Kemudian ya, mikrofon itu jenisnya apa? Iya, betul. Terus hard disk, ya storage, ya kan menyimpan data ya. Kemudian sudah, oke. Silakan duduk. Beri aplaus, boleh ya, silakan. Terima kasih ya. Kemudian untuk hari ini ya, untuk hari ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan ya. Jadi yang belum lengkap itu nanti bisa kita bahas lagi di pertemuan berikutnya ya, di hari Sabtu depan. Sabtu depan ya. Kita bisa kita bahas ulang kembali ya. Oke, bisa kita lihat bersama di layar. Oke, bisa kita tarik kesimpulan. Oke, perangkat keras ya. Perangkat keras dari komputer ya. Ini bisa kita lihat ya bagiannya. Perangkat keras komputer ya. Jadi ada 3 perangkat yang perlu kita kita ketahui ya. Perangkat untuk membangun sistem komputer itu yang pertama ada hardware, kemudian software, kemudian brainware ya. Nah, tadi kita udah bahas tentang yang namanya hardware. Apa tadi hardware? Hardware tadi apa hardware? Perangkat keras yang bisa dipindahkan, bisa diraba, dan bisa disentuh. Gitu ya. Jadi perangkat keras itu adalah perangkat yang dapat kita lihat, dapat kita sentuh, dapat kita raba, dan dapat kita pindahkan. Coba mouse-nya sekarang diangkat. Mouse-nya diangkat coba. Sudah? Lihat mouse-nya? Mouse-nya diangkat semua? Bisa diangkat ya? Bisa dipindah-pindahkan enggak?
Oke, baik. Oke, ya, sekarang letakkan. Oke. Jadi perhatikan, silakan duduk kembali. Duduk kembali. Oke, silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Baik. Jadi kesimpulan sudah kita tarik bersama. Jadi untuk perangkat komputer yang perlu kita ketahui itu ada tiga tadi, ada hardware, ada software dan brainware. Baik, untuk kegiatan kita pada hari ini cukup ya. Silakan untuk bisa sejenak kita berdoa dulu ya. Silakan ditutup bukunya. Tutup bukunya. Kemudian kita bisa bersiap untuk berdoa mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas untuk bisa menyiapkan ya. Kita berdoa dengan penuh khusyuk ya. Dan sebelum ditutup ya, semoga pembelajaran kita pada hari ini banyak manfaat yang kita terima ya. Oke, silakan bisa berdoa dulu, ketua kelasnya dipimpin. Salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Oke, terima kasih untuk kehadiran pada hari ini. Semoga besok belajarnya tambah semangat lagi. Oke, silakan yang pulang yang perempuan dulu. Oke, silakan yang perempuan dulu.